Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman Pramuka dari seluruh Indonesia dan para hadirin sekalian. Saya dari Regu Ulang nomor urut 167. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Sholawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, pada tanggal 14 Agustus lalu, kita telah memperingati Hari Pramuka yang ke-60. Meskipun kita tidak bisa melaksanakan upacara seperti biasanya, kita tetap bisa memaknai Hari Pramuka ini dengan banyak sekali kegiatan. Seperti misalnya, bergotong royong membersihkan rumah, berbakti kepada orang tua, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan lainnya. Karena pada dasarnya, Pramuka mengajarkan kita tentang kemandirian, kedisiplinan, kebersamaan, dan karakter-karakter yang lainnya yang tentu saja bisa kita terapkan di mana saja dan kapan saja. Teman-teman sekalian, tahukah kalian tentang sejarah terbentuknya organisasi Praja Muda Karana atau Pramuka ini? Cikal bakal munculnya Pramuka ini dimulai dari lahirnya organisasi kepanduan milik Belanda yang bernama Nederlandse Padvindersorganisatie pada tahun 1912, yang kemudian berganti nama menjadi Nederlandse Indische Padvindersvereniging pada tahun 1916. Lalu pada tahun yang sama, lahirlah organisasi kepanduan Indonesia yang pertama yang bernama Javaanse Padvindersorganisatie. Dengan lahirnya organisasi tersebut, memicu terbentuknya organisasi-organisasi kepanduan lainnya di Indonesia, seperti misalnya terbentuknya Hizbul Wathan pada tahun 1918, Jong Java Padvinders pada tahun 1923, lalu Nasional Padvinders, Nasional Indonesische Padvinderij, Pandu Pemuda Sumatera, dan Indonesische Padvinderij pada tahun 1926 sebagai hasil dari peleburan dua organisasi kepanduan yaitu NPO dan JIPO. Setelah itu, pada tahun 1928 lahirlah PAPI atau Persaudaraan Antar Pandu Indonesia yang beranggotakan INPO, SIAP, NATIPIJ, dan juga PPS. Setelah NKRI merdeka, tepatnya pada tanggal 28 Desember tahun 1945, lahirlah organisasi kepanduan yang bersifat nasional bernama Pandu Rakyat Indonesia. Pada tahun 1960, pemerintah dan MPRS berencana untuk memperbaiki dan memperbaharui aktivitas pendidikan di Indonesia dan juga organisasi kepanduan yang ada di Indonesia. Presiden Insinyur Soekarno mengatakan bahwa aktivitas pendidikan yang ada harus diganti dan organisasi-organisasi kepanduan yang ada harus dilebur menjadi satu, menjadi Pramuka. Maka dari itu, untuk merealisasikan hal tersebut, Presiden Insinyur Soekarno membentuk panitia pembentukan Gerakan Pramuka yang beranggotakan Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, lalu Profesor Prijono, Dr. Ahmad Saleh, dan juga Bapak Ahmadi. Peristiwa ini kemudian dikenang sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Lalu pada tanggal 30 Juli tahun 1961, seluruh tokoh-tokoh kepanduan di Indonesia berkumpul menjadi satu di Historia Senayan untuk menyatakan bergabung dengan Pramuka. Hal ini kemudian diperingati sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Setelah itu teman-teman, pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, dilakukanlah Majelis Pimpinan Nasional atau MAPINAS yang diketuai oleh Presiden Insinyur Soekarno yang ditandai dengan penyerahan panji-panji Pramuka kepada tokoh-tokoh Pramuka dengan tujuan untuk memperkenalkan Pramuka kepada seluruh masyarakat Indonesia. Teman-teman sekalian, begitu besar sejarah dan perjuangan para tokoh-tokoh penggagas Pramuka. Mereka telah berhasil menyatukan banyak sekali organisasi-organisasi kepanduan yang ada di Indonesia menjadi satu, menjadi Pramuka. Namun, zaman itu telah berlalu, dan biarkanlah sejarah tersebut menjadi sejarah milik mereka. Pada zaman ini, apa yang sudah kita lakukan untuk sesama, terutama di masa pandemi ini? Seharusnya Pramuka bisa menjadi garda terdepan dalam menanggulangi pandemi ini. Banyak sudah kita dengar cerita-cerita dari saudara-saudara dan teman-teman kita di luar sana
bahwa banyak sekali teman-teman kita yang orang tuanya meninggal karena adanya COVID-19 ini. Banyak juga yang orang tuanya kehilangan pekerjaan dan tidak dapat menafkahi keluarganya. Dan banyak sekali di luar sana teman-teman kita yang tidak memiliki kesempatan yang sama seperti kita untuk bisa belajar online di masa pandemi ini. Tapi apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah dilakukan untuk menolong teman-teman kita di luar sana yang sedang tersiksa, yang sedang menderita, yang banyak yang terpaksa untuk bekerja demi menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya. Seharusnya pramuka bisa menjadi garda terdepan dalam menolong sesamanya. Tidak ingatkah kalian, Dasa Dharma poin kelima mengatakan, rela berkorban dan tabah. Maka dari itu, mari kita laksanakan. Jika kita berada di posisi yang menguntungkan, maka dari itu, marilah kita gunakan waktu kita dan rezeki kita untuk menolong sesama. Dan jika kita berada di posisi yang kurang menguntungkan, maka dari itu marilah kita bertabah. Karena saya yakin pandemi ini pasti akan berlalu. Maka dari itu saudara-saudara, di kesempatan yang singkat ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa ayo kita menjadi lebih peka dan lebih peduli terhadap keadaan sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Saya rasa cukup sekian yang ingin saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.